Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melakukan suatu percobaan tentang bioakustik. Tujuan dari percobaan ini adalah mengukur tekanan bunyi yang dihasilkan dari sumber kebisingan, dan yang kedua mengukur tingkat kebisingan dari suatu benda atau sesuatu yang mengeluarkan bising atau kebisingan. Sebelum melakukan percobaan dan pengukuran, saya akan menjelaskan tentang bioakustik. Bioakustik terdiri dari dua kata, yaitu bio dan akustik. Bio membahas segala sesuatu tentang makhluk hidup. Akustik membahas segala hal yang berhubungan dengan bunyi. Bioakustik membahas tentang bunyi yang berhubungan dengan makhluk hidup, terutama manusia. Bioakustik adalah bidang ilmu yang mempelajari karakteristik suara, organ suara, sumber organ suara, fungsi suara, fisiologi suara, analisis suara, dan manfaat suara pada hewan dan manusia. Membahas bioakustik berarti berusaha mengurai keterkaitan antara bunyi, gelombang bunyi, getaran, dan fungsi bunyi dengan kesehatan. Jenis-jenis dari bioakustik yang pertama adalah bunyi atau suara. Gelombang bunyi merupakan vibrasi atau getaran dari molekul-molekul zat dan saling beradu satu sama lain. Namun demikian, zat tersebut terkoordinasi menghasilkan gelombang serta mentransmisikan energi, bahkan tidak pernah terjadi pemindahan partikel atau perombahan. Arah perambahan ini dapat merambah dari satu dimensi, misalnya gelombang simpangan tali, dua dimensi, misalnya gelombang permukaan air, dan tiga dimensi, misalkan gelombang bunyi di udara. Perbedaan bunyi dan suara. Jika bunyi itu dihasilkan dari benda-benda mati, sedangkan suara itu dihasilkan dari makhluk hidup seperti manusia dan hewan. Yang kedua yaitu vibrasi. Vibrasi adalah getaran, dapat disebabkan oleh getaran udara atau getaran mekanis lainnya. Vibrasi dibedakan menjadi dua, yaitu vibrasi karena getaran udara yang mempengaruhi pada akustik. Vibrasi yang kedua yaitu vibrasi karena getaran mekanis mengakibatkan timbulnya resonansi atau turut bergetarnya alat-alat tubuh dan pengaruh terhadap alat-alat tubuh. Selanjutnya yaitu bising. Bising didefinisikan sebagai bunyi yang tidak dikehendaki yang berupa aktivitas alam, bicara, pidato, dan buatan manusia bunyi mesin. Berdasarkan frekuensi, tingkat tekanan bunyi, tingkat bunyi, dan tenaga bunyi, maka bising dibagi menjadi tiga kategori. Yang pertama, audible noise atau bising pendengaran. Yang kedua, occupational noise, bising yang berhubungan dengan pekerjaan. Dan yang terakhir, impulse noise, bising impulsif. Dan yang terakhir adalah ultrasonik dalam bidang kesehatan. Frekuensi dan daya ultrasonik yang dipakai dalam bidang kedokteran menurut kebutuhan. Apabila ultrasonik yang digunakan untuk didiagnostik, maka frekuensi yang digunakan sebesar 1 MHz sampai 5 MHz dengan daya 0,01 W per cm². Apabila daya ultrasonik ditingkatkan sampai 1 W per cm², maka dipakai sebagai pengobatan. Sedangkan untuk merusakkan jaringan kanker dipakai daya 10⁻³ W per cm². Hal-hal yang didiagnosis dengan ultrasonik sesuai dengan metode yang dipakai, maka ultrasonik dapat dipengaruhi untuk diagnosa A. Scanning, B. Scanning, M. Scanning. Untuk langkah-langkah yang akan saya lakukan adalah: yang pertama, tentukan sumber-sumber bunyi kebisingan dari lingkungan kita. Yang kedua, download aplikasi Sound Level Meter pada Google Play Store. Yang ketiga, ukurlah benda-benda yang mengeluarkan kebisingan dengan aplikasi Sound Meter. Yang keempat, lakukan pengukuran pada kurun waktu selang 3 menit. Berikut adalah hasil pengukurannya.
Berikut ini adalah hasil dari percobaan yang telah dilakukan oleh saya. Dari percobaan pada sumber bising, di sini rata-rata yang memiliki tingkat kebisingan paling tinggi yaitu AC gedung, yaitu 62,8 dB, dan yang memiliki tingkat kebisingan paling rendah yaitu exhaust, yaitu 43,8 dB. Ambang batas pendengaran manusia yaitu 140 dB. Artinya, pendengaran manusia hanya mampu menerima suara maksimal dengan intensitas 140 dB. Suara apapun di atas 140 dB dapat merusak telinga seketika. Jadi, untuk sumber-sumber bising yang telah saya lakukan ini masih aman untuk telinga manusia. Itulah hasil dari percobaan pengukuran tingkat kebisingan pada sumber suara benda-benda yang ada di sekitar kita. Semoga apa yang saya lakukan bermanfaat dan menambah pengetahuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.